Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya Uni Zain hadir di podcast Diskominfo Kota Makassar bersama dengan Yuset Aywas Tangguh. Anak muda Kota Makassar jaga sumber air. Nah, kali ini penonton podcast dimanapun kalian berada, saya mau tanya, pagi ini udah pada mandi belum? Udah pada mandi, udah pada gosok gigi, udah pada minum air putih. Tapi rasa-rasanya kalau sepagi ini saya rasa teman-teman yang ada di sana sudah pada mandi, sudah melakukan aktivitasnya yang berhubungan dengan air. Hari ini kita bakalan ngobrol mengenai air dan air. Dan tentunya saya tidak sendiri. Hari ini hadir bersama saya narasumber yang sangat keren dan sangat bersemangat pagi hari ini. Sudah kedatangan bersama kita pagi hari ini ada Bapak Beni Iskandar SH, Dirut PDAM Kota Makassar. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi juga Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada teman-teman dari Ketua Forum Anak Kota Makassar, ada Musdalifah Nur Atika Nasri Pepati. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Imut sekali hari ini, cantik. Terima kasih sudah datang di podcast Diskominfo Kota Makassar bersama dengan Yuset Aywas Tangguh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya air minum dan juga bagaimana kita bisa menjaga sumber air kita. Nah, podcast ini juga dilakukan dalam rangka Hari Anak Nasional dan Hari Konservasi Air yang keduanya jatuh di bulan Juli. Baik, kita akan banyak-banyak ngobrol hari ini mengenai bagaimana aksi anak muda Kota Makassar jaga sumber air. Dan sebelum itu, saya langsung ke Bapak Dirut, Bapak Beni Iskandar. Saya mau tanya Pak, sebelum kita membahas bagaimana kita menjaga sumber air kita, boleh nggak Pak, singkat saja Bapak menjelaskan sumber air di Kota Makassar ini berasal dari mana saja? Ya, baik, terima kasih. Jadi Perumdam Kota Makassar itu mengelola mendapatkan air baku dari sumbernya dari air permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan itu adalah bendungan dan sungai. Ada 3 sumber air baku Perumdam Kota Makassar, yaitu Bendungan Leko Pancing, kemudian Bendungan Bili-Bili, dan Sungai Jeneberang. Itu adalah 3 sumber air baku yang mendistribusikan air baku ke 5 WTP Perumdam Kota Makassar. Baik Pak, Bapak tadi sudah jelaskan beberapa sumber air yang memang dianjurkan di Kota Makassar ya Pak ya. Nah, bisa Bapak sedikit jelaskan bahwa bagaimana proses pengambilan dan pengolahan air dari setiap sumber tersebut kemudian siap dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar? Ya, sumber-sumber dari 3 sumber yang saya sampaikan tadi, dari Bendungan Leko Pancing, kemudian Bendungan Bili-Bili, dan Sungai Jeneberang itu mendistribusi air masuk ke SPAM atau WTP, Water Treatment Plant, yang kami miliki ada 5, yaitu Sumbopu, kemudian Panaikang, Antang, Ratulangi, dan Macini Sombal. Air baku itu masuk di pengelolaan air yang kemudian diproduksi menjadi air curah. Air curah inilah yang kemudian didistribusi menjadi air bersih ke masyarakat. Baik, Bapak sudah jelaskan tadi bagaimana air ini akhirnya disuplai kepada masyarakat di Kota Makassar. Nah, zaman sekarang nih Pak, milenial kita, milenial kita mungkin juga butuh edukasi dan juga informasi. Apalagi teman-teman yang ada di Kota Makassar ini harus juga tahu bagaimana sebenarnya anak muda ini bisa menjaga sumber air. Untuk itu Pak, saya harus ke Iva dulu terlebih dahulu. Halo Iva. Halo Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik Iva. Nah, apa yang membuat kamu tertarik sebenarnya untuk bergabung di Forum Anak Kota Makassar ini dan peduli dengan isu lingkungan, terutama menjaga sumber air? Sebelumnya itu saya bergabung di Forum Anak itu pas masa pandemi yang tahun 2021. Nah, waktu itu kan anak-anak tuh lagi daring gitu, belajarnya daring. Kita tuh awalnya kan
terbatas sekali untuk aktivitasnya, dan sampai-sampai itu teman-temanku semua bilang, ayo deh ikut salah satu forum saja. Nah, forum apa? Forum anak kota. Terus saya awalnya itu sharing-sharing, ternyata forum anak kota itu sudah ada pada tahun 2013. Nah, waktu itu saya lagi bingung-bingungnya, kalau keluar ini pasti dilarang. Lagi galau-galaunya? Iya. Oh, baik. Dia kalau keluar pasti dilarang. Dan nyatanya di forum anak itu bukan cuma mengenai hak-hak anak, tetapi bagaimana kita juga sebagai anak atau sebagai penerus bangsa yang harus melestarikan lingkungan, yang harus menjaga kebersihan. Dan untuk keterkaitan itu di peduli lingkungan itu karena saya sendiri rasa kalau saya ngerasain itu kayak seperti perubahan iklim yang dimana kita terkadang ada air keruh atau mungkin kebakaran di hutan, banyak polusi juga, mungkin hanya itu. Baik, keterkaitannya dengan sumber air mungkin Pak. Mumpung ada Pak Benny di sini, ada program CSR tidak Pak yang dilaksanakan oleh PDAM untuk sosial dan segala macam yang bisa mungkin disampaikan kepada masyarakat kita bahwa memang ada program itu? Baik, jadi di setiap tahun anggaran Perumdayam Kota Makassar, CSR itu selalu kami anggarkan. Hanya CSR yang kami salurkan itu dalam bentuk bantuan sosial. Itu berjalan di setiap tahun anggaran. Kemudian ya setiap kita memulai tahun anggaran pasti kita menganggarkan CSR. Dan peruntukannya memang lebih banyak ke bantuan-bantuan sosial seperti ke rumah ibadah, bantuan kegiatan kemahasiswaan dan kepemudaan. Ya, saya berharap Forum Anak Kota Makassar juga menginisiasi program dan mengajukan proposal kegiatan ke Perumdayam Kota Makassar, khususnya terkait bagaimana Forum Anak Makassar itu menginisiasi merubah habit masyarakat untuk menjaga bagaimana mengamankan sumber-sumber air kita yang sekarang dunia ini tidak baik-baik saja terkait air yang ada sekarang. Dan memang kolaborasi ini memang harus perlu terus ditegakkan ya Pak ya? Ya, mestinya. Kelangsungan sumber air kita yang ada di Kota Makassar. Betul. Tadi Iva sempat menyinggung Pak tentang perubahan iklim dan segala macam. Kemarin itu kita sempat merasakan kekeringan yang berkepanjangan, El Nino Pak. Nah, terutama di Makassar, apa imbasnya untuk PDAM Kota Makassar? Ya, waktu El Nino kemarin kan kemarau itu dimulai lebih awal, kemudian jangka waktunya lebih panjang dari biasanya. Yang kami inisiasi kemarin itu adalah menyiapkan bantuan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Dan El Nino kemarin alhamdulillah kita bisa lewati bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar. Dan alhamdulillah ya masyarakat cukup puas dengan penanganan kekeringan yang terjadi pada tahun 2023. Masuk di 2024 sebenarnya efek El Nino masih terjadi. Cuman El Nino itu kan siklus 5 tahunan. Nah, sekarang di 2024 yang kita hadapi adalah La Nina. La Nina itu lebih ke angin dan mungkin curah hujannya akan bertambah. Apa berpengaruh juga dengan air Pak? Pasti. Kalau La Nina kan efeknya dia akan hujan tapi anginnya kencang, kan gitu. Dan mungkin ada langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh PDAM Pak untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Yang kami antisipasi selalu menurunkan pompa suplesi di Sungai Moncongloe. Dan hasilnya sekarang untuk pendistribusian air ke Kota Makassar sudah normal kembali. Baik, dan tentu peran anak muda Pak masih terus berguna untuk kita Pak. Iyalah, kalau memang Forum Anak Kota Makassar mau melibatkan diri di kegiatan Perumdayam Kota Makassar, maka kami akan menginisiasi kegiatan untuk penghijauan di sepanjang saluran air baku kita. Betul. Nah, nantilah. Mungkin ada pengalaman menarik mungkin yang pernah Iva alami mengenai bagaimana
Iva berada di forum Anak Kota Makassar ini mengenai bagaimana menjaga sumber air. Edukasi apa mungkin yang Iva sampaikan kepada teman-teman yang ada di Kota Makassar? Jadi kami di forum anak itu ada namanya klaster 3, seperti kayak komisi-komisi lah. Oh, baik. Klaster 3 itu sendiri kesehatan dasar dan kesejahteraan lingkungan. Nah, di situ kami mengadakan workshop di beberapa sekolah yang ada di Kota Makassar, dari SD, SMP, SMA. Kami itu juga melihat antisipasinya teman-teman sekalian, yang dari aktif bertanya, cara diskusinya, tentunya itu yang membuat kita semakin harus tambah maju gitu. Dan terakhir itu kemarin soal PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu mengenai cuci tangan bersih dengan air mengalir, dirangkaikan dengan Hari Ibu. Dan ada mungkin testimoni dari teman-teman kamu di mana akhirnya kampanye ini kamu sampaikan kepada mereka, bahwa ada nggak apa yang mereka sampaikan bahwa wah memang program yang Iva lakukan di forum anak ini betul-betul berhasil dan bisa menjangkau anak-anak muda yang ada di Kota Makassar? Kalau itu Kak, ada pastinya. Terutama waktu itu kan 2 orang kayak ibu dan anak. Jadi komunikasi di antara 2 orang ini semakin erat gitu Kak, karena cuci tangan itu sendiri bahkan hal-hal kecil harus diperhatikan. Dari cuci tangannya mungkin ada yang asal-asalan, kayak tidak mengikuti prosedur. Jadi sekarang lebih tahu, dan mereka juga sosialisasikan ke adik-adiknya gitu. Positif banget ya ternyata reaksi mereka Pak. Kita dengarkan sama-sama bahwa reaksi dari anak muda di Kota Makassar bahwa sumber air yang sudah ada dan tersedia dan disediakan oleh PDAM tentunya itu sangat diapresiasi oleh anak muda. Dan sebenarnya Pak, apa tantangan terbesar dari PDAM untuk meningkatkan akses air minum kita yang ada di Kota Makassar Pak? Tantangan terbesar adalah bagaimana sumber air baku, ketersediaan sumber air baku itu selalu ada. Dan itulah tadi yang saya sampaikan, ya mestinya kita mulai dari sekarang sudah betul-betul memelihara sumber-sumber air baku kita yang terbarukan, bahkan kita harus memulai. Dan saya secara pribadi maupun atas nama perusahaan mengucapkan terima kasih kepada IWOS Tangguh yang selama ini sudah mengadvise kami Perumda Kota Makassar untuk bagaimana caranya membantu masyarakat. Karena IWOS Tangguh ini menjadi mitra Perumda Kota Makassar bukan cuma di air bersih, tetapi di pengelolaan air limbah pun IWOS Tangguh menjadi advisor kami. Di tahun 2024 ini kan teknologi ini semakin canggih ya Pak. Apa memang di PDAM ini ada teknologi khusus mungkin yang baru yang mungkin diciptakan atau dicoba dikombin dengan PDAM untuk ketersediaan air di Kota Makassar Pak? Saya kira belum ada teknologi baru. Yang ada kami menginisiasi untuk membangun penambahan WTP atau spam baru, khususnya di timur kota, yang kapasitasnya mungkin lebih besar, agar coverage kami bisa meningkat untuk melayani masyarakat Kota Makassar. Lalu saat ini Pak, keluhan-keluhan mungkin yang diberikan oleh masyarakat kita yang ada di Kota Makassar, itu prosesnya seperti apa Pak? Sampai akhirnya ditindaklanjuti dan bisa kembali normal seperti yang kita inginkan, bahwa saat ini kan mungkin banyak juga masyarakat kita yang mungkin masih mengeluh Pak, mungkin soal air, mungkin airnya mungkin masih mati Pak. Itu bagaimana Pak PDAM menanggapi ini? Dan bagaimana prosesnya akhirnya bisa diselesaikan dengan baik? Ya, alhamdulillah kami punya program Quick Response namanya. Quick Response ini punya standar kerja untuk penyelesaian tindakan pengaduan dan pelaporan pelanggan itu di bawah 1 jam. Baik itu kebocoran, airnya mampet, kemudian tercemar atau pip bocor, itu dipastikan penanganan masyarakat. Kita sudah dengar aksi nyata dari PDAM, dari Forum Anak Kota Makassar. Sebenarnya ada aksi apa lagi nih Iva yang Iva
sampaikan atau Iva bagikan kepada teman-teman yang ada di Kota Makassar, bagaimana kita bisa menjaga air kita supaya ketersediaannya tetap aman sampai nanti anak cucu kita menikmatinya? Coba Iva. Kalau aksi nyata sendiri itu Kak tergantung dari kesadaran diri masing-masing lagi kan. Tapi kalau kami sendiri itu tentunya kita utama itu menghemat air dan mengurangi pencemaran lingkungan untuk supaya kebersihan air ini tetap terjaga. Karena kebersihan dari hulu itu pastinya kita harus jaga jauhkan dari limbah. Dan limbah itu bukan cuma dari limbah sampah atau domestik, tapi ada juga yang berasal dari rumah tangga. Menurut Iva nih, hal-hal kreatif apa yang sebenarnya harus teman-teman atau anak muda Makassar bisa, khususnya juga di Indonesia juga, hal-hal kreatif apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga sumber air kita tetap terjaga? Kalau hal-hal kreatif itu kan mungkin kita bisa mengadakan campaign atau challenge gitu, yang tentunya kan anak muda sekarang itu lebih ke digital. Karena memang anak muda itu adalah agent of change ya Pak, dia akan merubah nanti ke depannya. Oke, lanjut Iva. Lalu kita mungkin adakan setiap mungkin ada peringatan hari konversi air atau apapun itu, kita bisa mulai dari situ. Baik, luar biasa Pak anak-anak muda kita sekarang. Karena memang mereka sangat tertarik dan memang mereka sangat interaksinya luar biasa dengan teman-teman yang ada di Kota Makassar. Dan kita harap juga PDAM bisa mensupport itu Pak, bisa mensupport teman-teman dari Forum Anak Kota Makassar. Dan terkait kualitas air Pak, di Kota Makassar di tahun 2024 ini kualitas airnya seperti apa? Bisa mungkin Bapak jelaskan? Kalau kualitas air bersih yang didistribusikan oleh PDAM Kota Makassar ke masyarakat, itu saya pastikan kualitasnya sangat baik karena dia sudah melalui proses laboratorium dan memenuhi syarat-syarat formil terkait air bersih. Baik. Dan memang untuk pendistribusian air ini di Kota Makassar Pak, wilayah jangkauannya itu di mana saja Pak? Di 14 kecamatan. 14 kecamatan. 14 kecamatan, Di 14 dan apakah mungkin ada inisiatif khusus mungkin karena kita sudah kehadiran Iva untuk melibatkan anak-anak di Kota Makassar untuk bersama dengan PDAM untuk lebih meningkatkan dan mempunyai daya ini Pak untuk menjaga sumber air kita di Kota Makassar. Saya sangat mengapresiasi adanya anak Kota Makassar dan kami siap bersinergi. Tinggal dari anak Kota Makassar dong yang menginisiasi ide-ide khususnya terkait ketersediaan sumber-sumber air. Ya kami akan membantu, bahkan bermitra kalau perlu. Sudah dikasih jalan Iva sama Pak Benny. Iva juga harus menyambut dengan baik bahwa memang ketersediaan air kita ini harus terus disupport Pak demi menjaga airnya tetap bersih, tetap terjaga dan juga tetap terdistribusi dengan baik kepada masyarakat Kota Makassar. Saya ke Iva lagi Pak. Boleh. Mohon maaf. Dan Iva, saya mau tanya bahwa menurut kamu apa saja yang membuat isu air minum ini aman dan tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh teman-teman atau anak-anak muda di Kota Makassar? Kalau itu Kak, mungkin kita melalui video visual karena anak-anak sekarang juga cara memahami atau menangkap sesuatu itu melalui motorik. Nah, tentunya kita bisa mengedukasi atau mengkampanyekan mengenai kenapa kita harus menjaga air. Menjaga air, kebersihannya dan kebersihannya juga. Jangan lupa Iva, menjaga air juga, kebersihannya juga, dan tetap dengan kolaborasi yang ada dengan PDAM Kota Makassar. Dan Pak, saya mau tanyakan lagi. Mungkin ada cerita sukses dari PDAM ketika mungkin mendapatkan keluhan yang terus masuk
di PDAM Kota Makassar, dan tentunya ini tidak bisa kita hindari Pak, keluhan-keluhan ini. Mungkin ada cerita-cerita sukses mungkin yang mungkin Bapak bisa share ke kita, keluhan itu dan seperti apa penanganannya dan akhirnya seperti apa outputnya yang bisa kita berikan. Ya. Cerita suksesnya, alhamdulillah tingkat kepuasan pelanggan itu meningkat terus. 2021 dia di angka 65%, kemudian 2022 naik 69, 2022 naik di angka drastis dari 65 naik ke 89, kemudian di 2023 naik menjadi 93%. Menjadi 93% Pak ya. Karena sistem manajemen yang ada di Perumda Kota Makassar, kami itu mendudukan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan yang dilayani. Ini masyarakat perlu tahu bahwa mendudukan diri sebagai pelayan masyarakat berarti kita menerima konsekuensi untuk siap dihujat, siap dikritik, dan siap bekerja untuk masyarakat. Siap bekerja untuk masyarakat ya Pak. Nah, terkait dengan program yang USAID IWOS Tangguh ini jalankan, bagaimana sebenarnya kolaborasi PDAM dengan USAID IWOS Tangguh ini Pak? Ya itu yang saya katakan, sejak saya masuk di sini, kerjasama kami dengan IWOS Tangguh itu sudah berjalan. Dan alhamdulillah, saya sampaikan sekali lagi, secara pribadi maupun perusahaan kami mengucapkan terima kasih kepada IWOS Tangguh yang telah mengadvise kami untuk semua sistem pelayanan dan penjagaan air. Dan program-programnya tetap terlaksana ya Pak ya sampai berjalan sampai sekarang. Baik, kita ke Iva lagi Pak. Saya mau tanya Iva bahwa memang teman-teman yang ada di Kota Makassar ini perlu banyak edukasi dan juga informasi. Nah, mungkin ada forum yang teman-teman sediakan di Forum Anak Kota Makassar yang bisa meng-hire atau mengikut sertakan teman-teman yang ada di Kota Makassar untuk bergabung dengan Forum Anak Kota Makassar mengenai sumber air yang harus kita jaga. Oh Kakak, kalau itu Kak, kami dari Forum Anak Kota Makassar sendiri itu terkadang berkolaborasi dengan beberapa forum atau instansi lainnya. Dan tentunya awalnya juga kami ingin mengusulkan kalau setiap sekolah mungkin bisa ada organisasi tersendiri yang lebih fokus ke air gitu. Lebih fokus ke air, dan tentunya harus kolaborasi juga sama PDAM. Dan semoga kedepannya kita akan berkolaborasi bersama Pak dengan teman-teman dari Forum Anak Kota Makassar. Dan kembali lagi ke Pak Beni bahwa air ini memang sangat diperlukan Pak untuk masyarakat kita. Kita juga melihat bahwa di beberapa tempat mungkin masih terjadi keluhan mengenai soal air dan segala macam. Mungkin ada program-program mungkin yang bisa Bapak jelaskan bagaimana sebenarnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat demi menjaga kesehatan air, menjaga sumber air ini tetap aman terjaga, jauh dari limbah-limbah mungkin Pak yang mungkin bisa mencemari air. Bisa Bapak mungkin sampaikan kepada kita yang ada di Kota Makassar Pak? Kami ini sudah punya program yang namanya Water Education. Water Education. Baik. Water Education itu mengundang anak-anak pelajar mulai dari kindergarten, dari taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah untuk datang berkunjung ke Perumda Kota Makassar untuk melihat langsung bagaimana proses air baku menjadi air curah kemudian mendistribusikan air ke masyarakat. Saya kira program ini kalau bekerja sama dengan Forum Anak Kota Makassar akan lebih baik. Jadi anak Kota Makassar saja yang menginisiasi sekolah-sekolah apa yang akan diundang ke sini, kami siap melayani dan menerima anak-anak pelajar untuk belajar bagaimana sebenarnya air itu seperti apa. Apa indikator Pak? Atau apa sebenarnya air minum ini kriteria yang mendekati bersih itu seperti apa Pak Beni? Syarat formil air bersih itu dia tidak mengandung bakteri lagi. Beda kan dengan air yang sumur bor yang dari air tanah dengan air bersih. Kalau air bersih, proses pengujian labnya itu menjamin sudah tidak ada bakteri ketika masyarakat menerima itu. Tapi bukan air siap minum ya, air bersih.
Tapi harusnya juga sudah ada inovasi itu ya Pak ya. Mungkin air yang siap minum seperti yang terjadi mungkin di luar negeri, bisa saja Makassar bisa melakukan Kami itu. sudah siap, kan Ya. kita tahu bahwa di Ya. beberapa venue seperti di Anjungan, Iya, di Karebosi, Ya. itu kan ada sistem air siap minum yang kami siapkan. iya. Di Anjungan itu kalau nggak salah ada tiga Titik. ya. Oh baik. Cuma ya begitu lagi, kembali ke habit lagi. Ke kebiasaan lagi Pak ya. Ah. Iya betul. Kalau disiapin seperti itu, yang datang nanti orang ngisi galon di situ. Iya. Dan tentunya memang ini harus Terus bagaimana merawat. betul ini. Pak. Dan memang masyarakat ini harus punya kesadaran penuh Pak terhadap bagaimana menjaga Ya. air, menjaga kebersihannya, dan memang harus banyak edukasi Pak dan informasi yang diberikan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar. Baik, kita kembali lagi ke Iva. Iva, di rumah Iva sendiri, ini kan tadi Iva selalu menjelaskan bahwa bagaimana kesadaran itu datangnya dari diri sendiri, dari hati kita sendiri. Mungkin dari Iva sendiri ada kiat-kiat yang biasa Iva lakukan di rumah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang ada di Kota Makassar, bagaimana sebenarnya kiat-kiat untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga sumber air ini supaya tetap ada dan tetap terjaga. Kalau itu Kak, kan saya juga baru pindah ke lingkungan yang baru lagi. Baik. Nah, kalau saya lihat itu memang di situ lingkungannya tuh agak belum terjaga gitu. Ya. Jadi teman-temanku yang kalau datang gitu katanya, kenapa kurang bersih di sini? Baik. Terus saya bilang kurang tahu. Jadi teman-teman itu punya inisiatif sendiri untuk mungkin dari pengurangan sampah plastik atau membersihkan. Mungkin di teman-teman yang di tetangga itu ada juga yang menggunakan melalui pipa. Baik. Melalui pipa, kadang mereka juga ganti pipa atau mereka membersihkan. Karena kan biasa ada berlumut gitu. Baik, berlumut ya. Oke, baik. Berlumut. Tadi Iva sempat menjelaskan mengenai pipa nih Pak. Ya. Kita juga mau menanyakan sama Pak Beni bahwa perpipaan ini untuk di PDAM memang Ya. sangat penting Ya. Pak pergunaannya. Nah, bagaimana sebenarnya kita mendorong peningkatan penyambungan ke layanan perpipaan untuk akses air minum kita untuk langsung ke rumah atau ke rumah tangga Pak? Ya, kan begini, mekanismenya itu begini. Ya. Kalau terkait pendistribusian atau penyambungan pipa itu bagaimana masyarakat itu punya keinginan untuk berlangganan PDAM dulu. Ya. Kalau mereka, makanya kami selalu menawarkan program sambungan rumah baru dengan Ya. sistem penyicilan. Ya. Itu kita ingin mengajak masyarakat berlangganan air PDAM. Ibu-ibu biasanya suka ya Iya. Pak? Kalau yang mencicil biasanya suka. Iya, itu Baik. juga menambah Iya. coverage kami kan. Betul. Nah, kalau masalah pipa tua itu kita sangat keras lah untuk melakukan peremajaan pipa. Peremajaan. Iya. Dan memang PDAM sangat mensupport itu ya Pak ya? Ya. Dengan peremajaan pipa-pipa yang akan didistribusikan kepada masyarakat Kota Makassar? Atau Iya. seperti apa Pak? Iya. Kan sistemnya begini, kalau Ya. ada yang mau berlangganan, Ya. ada sumber air PDAM itu Ya. pasti kami layani. Baik. Luar Karena itu biasa. kita selalu membuat Iya. program penyicilan Baik. supaya masyarakat berminat untuk menjadi pelanggan air minum Kota Makassar. Ya, mungkin dengan program ini masyarakat bisa sadar diri ya Pak ya untuk berlangganan PDAM. Maunya kita sih kayak gitu. Kalau di daerah rumahnya Iva sendiri, apakah semuanya sudah memakai PDAM atau di rumah Iva sendiri bagaimana? Kalau untuk di rumah sendiri kurang Iya. tahu Kak, karena Iya. tapi ada beberapa tetangga yang emang udah Sudah memakai PDAM. PDAM. Di rumah Iva sendiri belum ya? Kurang Kayaknya tahu belum, juga. Kak. Oh Iya. belum ya. Pak Beni belum pakai PDAM Pak, rumahnya Iva. Ya bermohon ya. Iya, semoga dengan kolaborasi ini ya Pak ya, Ya. semoga Iva pasang PDAM di Betul. rumahnya Pak. Baik, memang ketersediaan air bersih ini memang menjadi Ya. hal-hal yang krusial Pak, yang memang harus sering kita perhatikan. Apalagi di Indonesia ini, ya itu tadi Ya. kita juga di Islam Pak diajarkan Ya. untuk bersih ya Pak ya, Ya. untuk selalu bersih, berwudu dan segala macam. Dan saya mau tanya lagi sama Pak Beni,
apa sebenarnya kiat-kiat Pak yang harus kita lakukan sebagai diri kita pribadi Pak? Dari kecil, dari rumah mungkin, dari hal-hal kecil, apa sebenarnya kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menjaga sumber air kita tetap terjaga dan kebersihannya tetap terjaga juga Pak? Ya, kiat-kiatnya sebenarnya ke masyarakat seperti gini contohnya. Ya. Air PDAM itu jangan dipakai untuk cuci mobil misalnya. Pas dipakai cuci Supaya mobil, mengkilat mungkin mobilnya. tiba-tiba tagihannya besar, Iya, padahal di betul, rumahnya iya. dia nyuci mobil. Ya. Seefektif mungkin kita memakai air, Ya. memeriksa selalu keran air, jangan sampai ada yang menetes. Kan itu salah satu kiat untuk kita menghemat air. Ya. Pakai seperlunya, bagikan selebihnya, kan begitu. Baik Pak, ada yang saya mau tanyakan lagi sama Pak Benny bahwa tentang air bersih nih Pak, seperti apa sebenarnya air bersih ini atau kandidat air bersih itu seperti apa Pak? Ciri-cirinya itu seperti apa? Ya, air bersih yang dimaksud dengan air bersih itu pertama dia tidak berwarna. Ya, Yang kedua, dia tidak berbau. Yang ketiga, tidak berasa. ya. Tambahannya tidak berbakteri. Tidak berbakteri ya Pak ya. Itu yang Itu air sehat, bersih. ya, dan bisa dikonsumsi untuk kita untuk mandi, Bisa. bisa untuk minum juga Pak, tapi Dimasak harus dulu. dimasak dulu. Tidak boleh langsung diminum Pak ya, nanti sakit perut, iya, penuh bakteri nanti perut ya Pak ya. Baik Pak Benny. Iva, saya mau tanya lagi sama Iva, apakah sebenarnya menurut Iva ya, air yang ada di Kota Makassar kita ini menurut Iva seperti apa? Kebersihannya seperti apa? Kenyamanannya untuk kita gunakan itu seperti apa? Kalau yang saya rasa sendiri Ya. Kak, emang sudah aman. Tapi kembali lagi ke mungkin pemukiman yang kumuh gitu. Ya. Ada yang waktu kapan itu ya? Waktu bulan lalu. Ya. Kami kan berkunjung di salah satu daerah di belakang MP gitu, Baik. Malpanakukang. Baik. Nah di situ tuh kami cek juga katanya airnya kurang bersih. Kurang bersih. Iya kurang bersih. Terus saya tanya kenapa bisa gitu? Iya. Ternyata gara-gara penguraian sampahnya banyak sekali. Baik. Apa mungkin, mohon maaf saya kembali ke Pak Benny, apa mungkin ada kolaborasi juga Pak dengan dinas terkait atau OPD terkait mengenai bagaimana sebenarnya air ini tetap bersih dengan bagaimana limbah ini bisa disisihkan atau dipindahkan di suatu tempat atau seperti apa Pak? Ada mungkin? Sebenarnya Ya. karena distribusi air PDAM itu Ya. prosesnya pipanisasi, Iya. ya dia tidak akan tercemar kecuali dia bocor. Kecuali bocor ya Iya. Pak ya? Iya. Jadi dipastikan kalau tidak ada kebocoran di Iya. pipa sampai ke pelanggan itu pasti masih tidak akan terdampak dengan limbah atau kotoran. Iya. Sejauh ini Pak, akses informasi mungkin Iya. untuk masyarakat ke PDAM Kota Makassar sejauh ini seperti apa Pak? Ya, kami kan dari sejak awal tahun 2022 kita sudah membuka layanan call center, Iya. buka layanan quick response, kemudian layanan pengaduan di semua medsos. Iya. Itu kami ada, mulai dari IG, TikTok, YouTube ada, FB ada. Terus sistem pembayaran digital yang kami launching di tahun 2022 pun Iya. untuk memberikan kemudahan pembayaran kepada masyarakat, Iya. itu sudah bisa membayar tagihan airnya di semua platform, Baik. baik GoPay, Traveloka, Alfa atau Indomaret. Tapi sejauh ini edukasi itu Pak semua dilakukan melalui call center saja atau memang biasa dilakukan edukasi atau mendatangi biasanya tempat atau kecamatan setempat mungkin Ya. Pak? Atau seperti apa? Apakah ada yang seperti itu? Kita punya program di setiap tanggal 22 setiap bulannya turun ke masyarakat, Ya. turun memberikan edukasi sekaligus menagih tunggakan. Baik. Itu sudah berjalan. Itu yang paling penting Pak Iya. ya. Demi terjaganya air bersih juga di Kota Makassar. Iva, saya kembali ke Iva lagi Pak. Iva, sejauh ini peran teman-teman Iva atau respon teman-teman Iva seperti apa mengenai Forum Anak Kota Makassar sendiri?
Kalau mengenai Forum Anak Kota Makassar sendiri tuh Kak, kan kita sebagai agen pelopor dan pelapor, yang dimana kita sudah jelas di situ kita perannya mempelopori anak-anak yang ada di Kota Makassar, entah dari hak suaranya yang tidak didengar atau mungkin mereka yang takut berbicara. Jadi kami itu sebagai penyambung lidah antar pemerintah gitu. Apa pernah ada keluhan soal air? Mungkin Iya, pernah ada. Pernah. Apa keluhannya Iva? Mungkin bisa langsung disampaikan ke Pak Beni. Kebetulan kita ketemu hari ini ya Pak ya. Katanya itu Kak kurang air di situ di daerahnya. Iya. Di Antang. Oh di Antang. Iya. Itu rumah saya juga Pak. Itu daerah rumah saya juga. Dia bilang Baik. Kak di sini kurang airnya. Kami juga jadi jarang konsumsi. Mungkin buat minum harus dibeli dulu. Oke, baik, gitu. baik. Dan biasanya juga Pak, ada mungkin beberapa tempat yang pernah saya temui, ada air mungkin yang diberikan jadwal mengalirnya Pak. Itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa jelaskan? Memang ada, karena tekanan distribusi kita itu di siang hari ketika bersamaan orang make. Nah, tentu tekanannya kan berbeda dengan ketika malam hari. Mungkin sumber air yang paling besar ini asalnya dari mana Pak? Dari Jenebera. Dari Jenebera. Itu yang selalu dialirkan ke masyarakat ya Pak ya. Dan memang kerjasama dan kolaborasinya harus terus kita jalankan Pak demi berlangsungnya dan terjaganya sumber air kita. Kita kembali lagi ke Iva. Iva, saya mau bertanya lagi sama kamu mengenai teman-teman yang ada di Kota Makassar. Sejauh ini Iva melihatnya apa sebenarnya kendala-kendala yang teman-teman dapatkan di lapangan atau di masyarakat, anak-anak muda kita, teman-teman Iva, apa sebenarnya kendala yang selama ini paling besar dan paling banyak dikeluhkan? Coba Iva. Kalau kami turun ke lapangan itu Kak, pastinya masyarakat setempat yang biasa menolak untuk kehadirannya kami karena katanya kami cuman sekedar kebutuhan sosmed gitu. Ternyata tapi sebenarnya kami itu mau hak-hak suaranya anak-anak itu yang ada di Kota Makassar bisa tercapai gitu, bisa terwujud, bisa terrealisasikan. Ya, tapi nanti kalau Iva sudah kolaborasi sama PDAM, saya yakin sudah bisa diterima dengan baik oleh teman-teman yang ada di Kota Makassar. Lebih lancar insya Allah. Betul. Pak Beni, saya kembali ke Pak Beni lagi. Pak Beni, anak muda Pak. Bagaimana Pak Beni melihat anak muda di zaman sekarang, khususnya di Kota Makassar, responnya mengenai air tentunya Pak, PDAM dan segala macam. Apakah memang selama ini kolaborasi itu sudah dilakukan dan bagaimana respon anak muda sendiri terhadap program-program yang dilaksanakan oleh PDAM? Ya, alhamdulillah kalau bicara anak muda dari sisi mana nih? Usia atau dari Gen Z Pak katanya sekarang. Kan banyak juga dan Gen Z. orang tua yang merasa muda. Sama seperti Pak Beni ya Pak ya. Betul Pak. Gen Z, teman-teman milenial Gen Kalau Z. sejauh ini respon pemuda di Kota Makassar dengan program-program PDAM sekarang, ya alhamdulillah responnya baik. Mereka masuk dalam golongan yang kami survei kemarin. Dan alhamdulillah semua, saya bekerja dengan anak muda setiap hari. Tim-tim kreatif saya ini orang muda semua. Dan kami juga kan kemarin melakukan rekrutmen di tahun 2022 itu lebih banyak orang muda. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Sepertinya saya juga bisa masuk di kriteria anak muda itu Pak ya. Iva mungkin ada kesempatan mungkin bisa direkrut ke PDAM mungkin Pak, bisa saja Pak ya? Saya kira bisa. Iya. dan memang anak muda ini Pak, memang dia adalah agent of change-nya kita Pak. Dia adalah manusia yang akan membawa perubahan-perubahan terhadap kita. Dan mungkin apa harapan Bapak terhadap anak muda kita demi keberlangsungan dari program-program yang dilaksanakan PDAM? Harapan saya anak muda itu lebih menyala abangku kan? Ya, menyala abangku, betul Pak. Ada lagunya itu Pak. betul. Ada mungkin harapan yang lebih luas lagi Pak untuk teman-teman yang di Kota Makassar? Ya seperti yang tadi disampaikan, anak muda menjadi agen perubahan
ke depan. Nah, sehingga ya saya berharap anak-anak muda itu selalu mengedukasi masyarakat untuk bagaimana menjaga sumber-sumber air ke depan. Sumber air ke Ya, depan, dan kita siap untuk memberikan support karena anak muda yang menginisiasi hal-hal seperti itu. Siap disupport nih Pak sama Pak Benny. Semoga niat baik kita ini Pak selalu dilancarkan, selalu diberikan semangat terus untuk anak-anak muda. Dan saya kembali lagi ke Iva. Iva, ada mungkin kiat-kiat yang mungkin Iva mau sampaikan ke kita bagaimana menjaga air untuk teman-teman yang ada di Kota Makassar? Mungkin untuk teman-teman terutama yang ada di Kota Makassar itu menghemat air lah. Karena katanya kalau kita sumber air itu tidak ada akan habisnya. Padahal itu sebuah amanah yang dititipkan oleh Tuhan yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Kebersihan harus selalu dilestarikan ya Iva ya. Sama halnya juga dengan Pak Benny yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sama-sama memang membutuhkan banyak semangat dan sokongan kolaborasi ya Pak ya. Dan bagaimana sebenarnya pemerintah kita Pak mensupport kita dan mensupport PDAM tentunya dalam program-program yang dilakukan oleh PDAM khususnya untuk menjaga sumber air kita Pak. Kalau PDAM kan menjadi bagian dari pemerintah kota, ya tentu kerjasama dan support pemerintah kota kepada Perumda Kota Makassar ya sangat luar biasa. Dan senantiasa men-trigger kami untuk menginisiasi bagaimana menjaga sumber-sumber air baku. Khususnya sumber air baku kami yang dari Bendungan Leko Pancing yang panjangnya kurang lebih 30 km. Itu mestinya Forum Anak Kota Makassar bisa turun ke sana mengedukasi masyarakat sepanjang saluran air baku itu agar tidak merusak, apalagi mengambil air dengan cara-cara yang ilegal. Karena kami temukan banyak masyarakat belum tahu. Jadi ada kepentingan air bersih untuk masyarakat di Makassar, kemudian masyarakat di sepanjang air baku juga punya kepentingan untuk irigasi sawah-sawahnya. Nah ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana masyarakat tidak mengganggu saluran air baku. Kemarin kita sudah melakukan razia. Ternyata banyak pipa-pipa yang masuk ke sumber air baku itu. Baik Pak, dari tadi kita mungkin bicara mengenai anak muda. Mungkin sebelumnya Pak ada hubungan atau ada sokongan juga dari kolaborasi dari masyarakat kita yang ada di Kota Makassar. Apakah ke kecamatan mungkin, kelurahan, atau mungkin dengan masyarakat atau komunitas tertentu yang mungkin berkolaborasi dengan PDAM? Saya kira sejauh ini kan belum ada yang berkolaborasi secara organisasi yang resmi. Tapi terkait bagaimana masyarakat mensupport langkah-langkah PDAM, tentu PDAM yang harus mendekatkan diri ke masyarakat. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa ada program kami di setiap tanggal 22 setiap bulannya, kami semua direksi dan seluruh pejabat itu turun langsung ke masyarakat. Turun menyapa sekaligus turun menghimbau untuk membayar tunggakan. Baik, itulah yang paling penting ya. Dan sejauh ini bagaimana Pak program itu berjalan dengan baik atau seperti apa Pak? Progresnya seperti apa? Progresnya makin baik, masyarakat makin bisa menerima keberadaan kami, makin paham dengan apa yang dimaksud dengan tunggakan, kemudian terhadap perusahaan terjadi peningkatan pendapatan. Jadi kan yang tadinya ada nunggak-nunggak 6 bulan, itu semua kita tagih. Saya juga kemarin sempat riset ya Pak, bahwa air minum aman itu harus memenuhi 4 kriteria. Kuantitasnya, kualitasnya, keterjangkauan, dan kontinuitasnya. Nah sejauh ini Pak, kalau kontinuitas dari sumber air kita yang ada di Kota Makassar itu seperti apa menurut Pak Benny sendiri? Kalau keberlanjutan kontinunya ya setiap hari kita kan mendistribusikan air. Bahwa dalam sistem pendistribusian terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya, seperti kebocoran. Karena kita tidak bisa berhenti memproduksi air, tidak bisa berhenti mendistribusi air. Itu yang dimaksud continue. Ya. Keterjangkauannya Pak? Coverage kita sudah meningkat dari tadinya 78%, sekarang di 89%. Kualitas
Ya. Di 70%. Kualitas dan kuantitasnya Pak seperti apa? Kualitas dan kuantitas seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dari sisi kuantitas, ketersediaan distribusi kita sudah di angka 3.150 liter per detik. Kalau dari sisi kualitas, ya itu tadi, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, dan tidak berbakteri. Baik. Masyarakat kita memang kan ini beragam ya Pak? Ya. Beragam, responnya juga beragam. Bermacam-macam respon yang mungkin keluhan-keluhan yang mungkin masuk di PDAM Pak. Sejauh ini Pak, yang paling mungkin saya bilang mohon maaf, yang paling parah itu keluhannya seperti apa Pak? Soal ketersediaan air yang Ya, keluhannya ketika ya. tekanan kita tidak sampai ke misalnya ke utara kota, turun tekanan dari spam Ya. yang tadinya 500 liter per detik, kemudian turun ke 300 liter per detik, maka itu akan mengurangi jangkauan distribusi kami. Itu saja yang menimbulkan keluhan. Akhirnya kita backupnya dengan bantuan mobil tangki. Oh, bantuan Iya. mobil tangki, Pak. Iya, karena fluktuasi air yang masuk dari spam kemudian terdistribusi ke masyarakat, itu terjadi fluktuasi hulunya di sumber air baku. Kalau air bakunya kurang, maka terjadi fluktuatif. Masuknya misalnya yang masuknya 800 liter per detik, tiba-tiba berkurang jadi 300 liter per detik, tentu distribusinya berkurang. Nah, inilah yang biasa menjadi masalah. Yang mempengaruhi air baku ini berkurang itu apa Pak sebenarnya? Kekeringan juga kan? Curah hujan. Yang lainnya? Curah hujan aja. Curah hujan Ya. pasti. Curah hujan kemudian adanya perusakan di saluran air baku itu juga bisa mengurangi. Itu menjadi, Iya. mengurangi. Iya. Karena kita air permukaan, sumbernya pasti curah hujan. Curah hujan Iya. ya. Bukan mata air kan kita. Iya. Baik. Saya ke Iva lagi Pak. Iva, teman-teman kita yang ada di Kota Makassar ini kan kita tadi sudah bilang bahwa perlu edukasi dan juga perlu informasi yang cukup untuk mereka. Ada mungkin Iva bisa gambarkan seperti apa mungkin edukasi yang bisa Iva sampaikan kepada teman-teman yang ada di Kota Makassar? Kalau melalui sosial media itu Kak, mungkin kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan beberapa instansi yang mungkin kita menyebarkan flyer tentang kenapa kita harus jaga dan lestarikan kebersihan air gitu. Mungkin ada juga pembuatan video visual atau melakukan challenge mengenai kebersihan air. Kebersihan air. Dan tentu memang banyak kerja-kerja kreatif ya, yang harus dilakukan oleh Forum Anak Kota Makassar. Nah, di Forum Anak Kota Makassar ini Pak, ada beberapa divisi yang biasa melakukan aktivitas sosial mungkin atau memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar? Hampir semua Kak. Hampir ya, semua. Kalau di Forum Anak Kota Makassar itu ada 5 klaster. Klaster pertama itu mengenai hak sipil dan kebebasan, yang mengenai identitas, nama, kebangsaan seorang anak. Yang kedua itu ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Dia lebih berfokus ke lingkungan. Terus kalau klaster 3 itu kesehatan dasar dan kesejahteraan lingkungan. Yang keempat itu pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Jadi kita lebih bermain sama anak-anak. Ya, klaster 5 itu mengenai perlindungan khusus, yaitu anak berkebutuhan khusus atau anak berhadapan hukum. Baik. Terima kasih atas jawabannya Iva, luar biasa. Dan terakhir Pak, pesan apa yang mungkin Bapak Benny ingin sampaikan kepada kita dan juga khususnya anak-anak muda yang ada di Kota Makassar, seluruh Indonesia juga, untuk menggerakkan upaya menjaga sumber air? Ada mungkin yang Bapak ingin sampaikan kepada kita semua? Ya saya menghimbau supaya orang muda di Indonesia untuk merubah habit yang tadinya tidak menjaga sumber air baku, sekarang sudah harus berhemat, khususnya pemakaian air bersih. Baik Pak, terima kasih banyak. Untuk Iva, ada mungkin pesan yang ingin Iva sampaikan kepada teman-teman yang ada di Kota Makassar? Kalau dari saya sendiri itu Kak, terutama untuk keseluruhan masyarakat, terutama di Kota Makassar itu hemat ki air tak, jangan ki buang-buang air saja. Apalagi dibilang karena perspektifnya air tidak ada habisnya,
padahal kita lagi masa ambangnya perubahan iklim. Karena kita selalu merasa bahwa air berlimpah terus ya Pak ya, dan semoga kita selalu berdoa bahwa air, ketersediaan air yang di Kota Makassar terus berlimpah, terus banyak dan terus banyak dialirkan kepada masyarakat kita. Baik, ya sudah kalau begitu pastinya sekali lagi untuk kita masyarakat yang ada di Kota Makassar, mulai sekarang kita harus menjaga sumber air kita. Kita menjaga dan selamatkan air kita sama dengan menyelamatkan bumi kita. Nah, hal kecil yang bisa kita lakukan itu bisa berdampak baik untuk kita ke depannya dan untuk anak cucu kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast Diskominfo Kota Makassar dan Yuset I Was Tangguh. Dengan begitu kalian akan turut serta dan terus menjalankan program-program dan mendukung semua program-program pemerintah khususnya PDAM Kota Makassar dan juga Yuset I Was Tangguh. Akhir kata, saya Umi Zain bersama dengan Pak Benny dan juga Iva. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita sajikan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan banyak edukasi dan informasi kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak penonton yang sudah hadir di pagi hari ini. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Anak Nasional dan selamat Hari Konservasi Air Sedunia. Sampai berjumpa, dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Iva, terima kasih. Terima kasih Kak. Iya.